Fitrian Rusna, NIM 20070010082, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana, kelas C semester 2. Saya akan mempresentasikan materi biomedik tentang sistem endokrin. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem endokrin. Pada umumnya, sistem endokrin bekerja untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologis tubuh, seperti aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi ionik. Sistem endokrin pada manusia memiliki fungsi yang paling umum, yaitu yang pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulus urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Yang kelima, melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Yang keenam, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketujuh, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kedelapan, mengatur metabolisme. Berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa kelenjar yang ada dalam sistem endokrin atau sistem hormon. Yang pertama, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis terletak di dasar organ otak dengan ukuran kecil. Walaupun kecil, ia menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lain. Beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari meliputi 1. Hormon pertumbuhan yang merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh lain. 2. Hormon prolaktin yang mengaktifkan produksi ASI pada ibu menyusui. 3. Hormon antibiotik membantu mengontrol keseimbangan cairan tubuh pada ginjal. 4. Hormon oksitosin yang membantu kontraksi dinding rahim saat persalinan. Kedua, hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Sel saraf di hipotalamus menghasilkan hormon yang mampu mengontrol hormon-hormon hasil produksi kelenjar pituitari. Hipotalamus dapat mengumpulkan informasi dari otak yang kemudian akan disampaikan ke kelenjar pituitari. Yang ketiga, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak. Kelenjar sistem endokrin ini menghasilkan hormon melatonin yang membantu kita tertidur lelap. Yang keempat, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berlokasi di bagian bawah depan leher yang berbentuk seperti kupu-kupu. Ada beberapa hormon yang disekresikan kelenjar tiroid. Beberapa di antaranya hormon tiroksin dengan triiodotironina. Hormon tiroid tersebut bertugas dalam proses metabolisme energi. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kumpulan 4 kelenjar kecil yang menghasilkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid berfungsi mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Yang keenam, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian dalam. Hormon ini membuat detak jantung dan tekanan darah kita meningkat saat dilanda stres. Yang ketujuh, kelenjar reproduksi atau testis dan ovarium. Kelenjar reproduksi sebagai bagian dari sistem endokrin menghasilkan hormon yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi manusia.
Pada pria, testosteron merupakan jenis hormon androgen paling penting yang dihasilkan oleh testis. Sementara itu, tubuh wanita memiliki hormon estrogen dan progesteron. Hormon wanita ini dikeluarkan oleh induk telur atau ovarium yang berperan dalam perkembangan seksual, kehamilan, dan menstruasi wanita. Selain bertindak sebagai penghasil hormon, testis dan ovarium juga memiliki peran non-hormonal. Testis menghasilkan sel sperma dan ovarium memproduksi sel telur. Yang kedelapan, pankreas. Pankreas terletak di belakang lambung. Dalam sistem endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Keduanya berperan penting untuk mengontrol kadar gula darah atau glukosa. Bagian penghasil hormon di kelenjar pankreas disebut dengan pankreas endokrin. Selain terlibat dalam sistem endokrin atau sistem hormon, kelenjar pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan dengan menghasilkan enzim, seperti enzim lipase untuk memecah lemak. Bagian pankreas penghasil enzim tersebut dikenal sebagai pankreas eksokrin. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sel-sel penyusun organ endokrin. Sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sel neosekretori adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contoh sel neosekretori ialah sel saraf pada hipotalamus. Sel tersebut menghasilkan fungsi endokrin sehingga dapat juga disebut sebagai sel neuroendokrin. Sesungguhnya semua sel yang dapat menghasilkan sekret disebut sebagai sel sekretori. Oleh karena itu, sel saraf seperti yang terdapat pada hipotalamus disebut sel neosekretori. Yang kedua, sel endokrin sejati. Disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon. Tidak memiliki bentuk seperti sel saraf, kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkannya secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem endokrin. Yang pertama, diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus, yang terjadi apabila pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Gejala diabetes dapat meliputi haus atau lapar yang berlebih, kelelahan, sering buang air kecil, mual dan muntah, kenaikan atau penurunan berat badan yang tidak disertai alasan, dan perubahan pada penglihatan. Yang kedua, akromegali. Akromegali adalah gangguan di mana kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Hal ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebih terutama pada tangan dan kaki. Gejala akromegali biasanya adalah ukuran bibir, hidung atau lidah yang terlalu besar, tangan atau kaki yang terlalu besar atau bengkak, perubahan suku tulang muka, nyeri pada tubuh dan sendi, suara yang dalam, kelelahan dan kelemahan, sakit kepala, pertumbuhan tulang dan kartilago yang berlebih serta penebalan kulit, disfungsi seksual termasuk penurunan libido, sleep apnea, gangguan pada penglihatan. Yang ketiga, penyakit Graves. Penyakit Graves merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Gejala penyakit Graves biasanya adalah mata menonjol, diare, kesulitan tidur, kelelahan dan kelemahan, goiter atau pembesaran kelenjar tiroid, intoleransi terhadap panas, detak jantung yang tidak teratur, mudah marah dan perubahan mood, detak jantung berdebar cepat, kulit yang tebal atau merah pada betis, tremor, dan penurunan berat badan. Sekian dari presentasi saya, semoga materi sistem endokrin ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.